Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Faiza Faridawati. Saya adalah salah seorang tenaga pendidik di Pesantren Putri Al-Mawaddah. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan 2023 dengan nomor peserta 4852 690127094. Nomor induk mahasiswi 209220742 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan praktek pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 di Pesantren Putri Al-Mawaddah dengan tema Kejayaan Intelektual Ilmuwan dan Ulama Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, inna bil khair wal afiyah. Wa kaifa halukum ya ustazah? Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Hari ini sangat cerah sekali ya. Kalian banyak senyum-senyum yang tergambar di sini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dan sebelum itu kita akan membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin? Silakan. Ini pembahasan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti akan banyak bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri depanmu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, sekarang kita setelah menyanyikan Indonesia Raya, saya akan membacakan absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Maju, Iman. Lain. Alma Zakia. Aina Alma. Yang tinggi ya. Ara Afifah. Azkia Nuril. Kalista Fifa. Kalista, mari dong.
Kalisa Afifah, Halwa Akweta, Desria Rahmania, Elvita Tri, Intan Nadira, Mar'atu Soleha, Nabila Sela, Nadia Zalfa, Nadia Nabila Sela. Kalian sudah siap untuk belajar sejarah kebudayaan Islam? Apa yang sudah kalian siapkan hari ini? Buku pelajaran, oh iya, apa lagi? Pulpen. Apa lagi? Tidak kerja. Semangat baca belum? Sudah. Daulah Abbasiyah. Sebelum itu kita akan menampilkan dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama Muslim Daulah Abbasiyah. Sebelum itu, saya akan menanyakan pelajaran kemarin. Kira-kira masih ingat ya tentang Daulah Abbasiyah? Siapa pendiri Daulah Abbasiyah? Maka seperti apa ya? Abu Abbas As-Saffah. Baik. Pada masa Daulah Abbasiyah ada 3 khalifah yang sangat berpengaruh dalam kemajuan peradaban Islam. Siapa itu? Dari Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Rashid Al-Mahdi. Siapa yang bisa mengulangi? Zarina. Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Rashid Al-Mahdi. Al-Ma'mun. Sudah pernah? Siapa yang paling mungkin kalian dengar tentang itu? Novel kah mungkin? Atau di literatur yang lain? Siapa yang sering? Al-Rashid. Kenapa kok Al-Rashid itu sering kalian dengar? Karena ada kaitan cerita dengan siapa? Yang lucu itu siapa? Abu Nawas. Jadi Abu Nawas itu pada periodenya siapa? Itu baca tapi intelek gitu ya. Baik. Pada zaman Harun al-Rashid didirikan sebuah kajian, sebuah tempat khusus untuk kajian ilmu pengetahuan. Nama tempat tersebut apa? Baitul Hikmah. Dan siapa penerus setelah Harun al-Rashid dalam mengembangkan Baitul Hikmah itu sendiri? Siapa? Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini sangat terkenal bahwa beliau ini sangat cinta sekali dengan ilmu pengetahuan. Kira-kira siapa yang tahu ilmu pengetahuan yang dikaji dalam Baitul Hikmah itu ilmu apa sih? Apakah ilmu fikih? Ilmu agama? Ya, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Kedokteran? Ada ya kedokteran? Gimana? Baitul Hikmah ada kedokteran? Oh, ada. Dan khawatir lagi yang lain. Filsafat Islam. Apalagi? Astronomi. Baik. Tadi ini adalah peserta didik, peserta ya, peserta didik mampu mengevaluasi peran ilmuwan dan ulama pada masa Daulah Abbasiyah. Apa? Untuk menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang berpikir ilmiah, pribadi yang berpartisipasi aktif dalam kemajuan peradaban Islam. Baik. Di sini saya membedakan antara ilmuwan dengan ulama. Maksudnya apa? Kalau ilmuwan itu adalah cendekiawan yang menekuni bergelut dalam bidang ilmu selain agama, misalnya matematika, fisika, astronomi, filsafat, kimia dan lain sebagainya. Itu kita kasih pengertian untuk ilmuwan. Kalau ulama itu kita kasih pengertian ulama di sini adalah ulama yang seorang alim yang beliau ini menekuni ilmu agama seperti tafsir, fikih dan lain sebagainya. Paham ya? Hari ini kita akan untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas ilmuwan saja. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ulama. Paham ya? Baiklah. Sebelum itu kita akan melihat peta konsep. Kelihatan ya? Kelihatan.
kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama Islam di Daulah Abbasiyah itu nanti akan dibagi menjadi dua, ilmuwan Islam dan ulama. Ilmuwan Islam nanti terbagi di kedokteran, ilmu filsafat itu sama saja, ilmu kimia sama saja, ilmu astronomi sama saja. Dalam ulama nanti ulama akan dibagi menjadi ulama hadis, ulama fikih dan ulama tafsir. Tapi untuk kali ini kita akan belajar yang ini saja, ya. Baik. Nah, sekarang lihatlah, amatilah gambar ini. Gambar apa ini? Hasil demokrasi birokrasi. Beberapa dokter sedang melakukan operasi dan kaitannya dengan Kedokteran. kedokteran itu bulannya dari kapan? Nanti kita konfirmasi ya, kita lihat apakah benar-benar itu yang namanya operasi bedah itu mulainya dari Daulah Abbasiyah, gitu ya. Kalau sudah lama berarti ulama kita hebat ya. Jadi sampai menemukan itu padahal belum teknologi belum banyak. Selanjutnya, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika beli? Saksikan. Matematika. Rumus apa? Matematika bisa rumus. Apakah ulama dulu juga membahas ini? Ya, bahkan beliau itu adalah pencetus dari paham ya? Saya. Apa? India. Kok bisa tahu? Ada cairan, ada tahu itu ya, itu penelitian atau riset tentang kimia. Kalian sudah pernah mempelajari tentang kimia? Belum pernah. Tapi mungkin sudah dipelajari ya. Sudah pernah praktikum? Ya, di selain kayak sebelum itu kita akan menyaksikan ilmuwan dan ulama Islam dalam masa Daulah Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8 MTS Negeri 1 Cilacap dengan materi tokoh ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah bagian ke-1. Adapun tokoh-tokoh yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah At-Tabari, Al-Razi, Ibnu Sina, dan Al-Arabi. Perlu kalian ketahui bahwa pada masa Daulah Abbasiyah berkuasa, banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan Muslim yang ahli dalam ilmu pengetahuan yang mana membawa perubahan besar dalam peradaban dunia, tidak hanya dalam peradaban Islam. Nah, kalian akan menyaksikan tayangan mengenai tokoh ilmuwan Muslim dan ilmu apa yang dibidangi oleh tokoh tersebut. Ini tokoh ilmuwan yang disebutkan masih 4 saja, yaitu siapa? At-Tabari, Al-Razi, silakan. Yang paling sering kalian dengar yang mana? Ibnu Sina. Kenapa Ibnu Sina? Apa rumahnya atau tempat mungkin yang kalian jumpai namanya Ibnu Sina mungkin? Nah, di mana? Oh, di pesantren Ibnu Sina ada? Di SD. Oh, nama kelas. Pas dulu. Saya bisa teruskan. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah Ali bin Sa'id Rokan At-Tabari atau biasa disebut At-Tabari, lahir pada tahun 838 Masehi, wafat tahun 870 Masehi. Beliau disebut sebagai dokter masyhur Al-Razi. Ali At-Tabari ahli dalam bidang ilmu kedokteran. Selain kedokteran, dia juga ahli dalam astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ali At-Tabari mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan ternama yang menulis ensiklopedia kesehatan yang dinamakan
Firdaus Al-Hikmah. Karya-karya atau dari antara lain yang pertama Firdaus Al-Hikmah, yaitu ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Kemudian yang kedua Khidmat Daurah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang agama dan negara. Yang ketiga Hifzus Sihah, yaitu sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria atau disebut Al-Razi, lahir pada tahun 865 Masehi, wafat tahun 925 Masehi. Beliau merupakan penanggung penyakit campak air dan darah tinggi atau hipertensi. Beliau dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang dia dirikan sendiri. Al-Razi juga merupakan penulis paling produktif. Semasa hidupnya, ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Dan yang matematika tertulis dalam kitab Al-Sentral Tafsir bin Sa'di, yaitu sebuah buku tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi hidup yang memperkenalkan penggunaan angka hidup 1 sampai dengan 9 dan angka 0. Dia juga membahas asal-usul angka serta sejarah angka-angka yang sekarang sedang digunakan di seluruh dunia. Melalui karya-karya yang dinilai orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkan menghitung urutan kasus. Angka ini, angka yang kita pakai itu ya, yang angka Latin itu sebenarnya adalah angka Arab. Bagaimana dengan angka Arab yang kita pakai misalnya di Al-Quran? Kalau di Al-Quran itu adalah Arab India, jadi itu aslinya angka India. 1, 2, 3, 4, ini angka India. Yang angka Arab itu justru yang ini 1, 2, 3, 4. Tapi kalau bentuknya seperti itu menandakan sudut. Nah, 1 itu punya sudut 1, 2 punya 2 sudut, 3 punya 3 sudut, 4 punya 4 sudut, 5 punya 5 sudut, dan sampai 0 ini yang enggak punya sudut. Paham ya? Nah, jadi angka 1, 2, 3 yang kita kira itu Latin itu sebenarnya adalah angka Arab. Menjelaskan kegunaan angka ribuan dan seterusnya. Di dalam karya itu juga Al-Khwarizmi mengenalkan konsep algoritma. Algoritma adalah kata-kata yang logis mengenai penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma merupakan contoh ilmu informatika komputer. Maka tanpa adanya algoritma ini mungkin tidak akan ada teknologi komputer seperti sekarang ini. Nah, karena prestasi-prestasinya di bidang matematika ini, maka kemudian dia mendapat julukan sebagai kakak matematika. Baiklah, saya kira sudah cukup. Saya akan kasih kalian bekerja kelompok. Nanti kelompoknya yang lain atau melihat boleh buka juga di internet, kalian cari informasi tentang ilmuwan-ilmuwan pada masa Daulah Arab Abbasiyah, dan itu banyak sekali. Setelah itu, setelah kalian baca, kalian cari informasinya. Di lembaga kerja kesehatan ini, di situ ada kolom disiplin ilmu, terus ada nama atau nama pokok atau ilmuwan pada masa itu. Yang pertama ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu filsafat, dan ilmu astronomi. Diisi yang menurut kalian tahu, boleh nyari di internet, boleh. Langsung cari searching. Masukkan siapa saja yang sekiranya beliau adalah ahli di bidang itu. Ketuanya siapa? Ketuanya ditunjuk notulen.
selesai, coba dibacakan kelompok apa aja yang sudah ditemukan. Apa aja yang sudah ditulis? Baiklah, dari kelompok satu. Ini. Bentar. Bacakan kolom ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Siapa yang dari ilmuannya? Ibnu Sina. 2 Tabib. 3 Ismailus. Al-Feroz. 4 Al-Qasim Al-Zahrawi. 5 Muslim Al-Basriyah. Al-Lati. Jadi ilmu kedokteran ada siapa? Ibnu Sina, ada Al-Muhyi, ada siapa tadi? Ibnu Rus, terus siapa lagi? Abu Al-Qasim, setelahnya Al-Lati. Ya. Coba yang kelompok kedua dibacakan ilmu fisika. Dapat berapa ilmu fisika? Ibnu Rusyd, Al-Razid, Al-Biduni, Al-Khawarizmi, Enggak, yang ilmu fisika aja. Boleh, saya tadi tidak sempat bilang tadi ya, kalau beliau ahlinya di situ, boleh ditulis lagi. Boleh ditulis lagi. Coba kita nunggu apa namanya, kelompok ekonomi. Kelompok 3 dibacakan ilmu matematika. Kelompok 3. Ini. Dibacakan. Siapa aja ilmuwan matematika? Ada Tugani, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, Al-Firni, Al-Tusi, Umar Al-Khayyam. Umar Al-Khayyam. Ilmu filsafat sekarang kelompok 4 ya. Siapa dia? Al-Kindi, ilmu filsafat, Al-Kindi, ilmu Al-Ghazali, Ibnu Sarjah, Ibnu Tufail, Al-Farabi. Al-Farabi. Baik, itu adalah ilmuwan filsafat. Setelahnya yang terakhir astronomi. Siapa yang mengenal? Siapa yang tahu apa itu astronomi? Ilmu yang mempelajari tentang benda-benda Langit. namanya astronomi. Baik, coba dibacakan yang terakhir. Al-Ghazali, Al-Ahmad, Al-Biduni, Yunus, Al-Hidayah. Asufi. Baik. Sudah, karena kita sudah mengenal ilmuwan siapa saja, ilmu kedokteran, fisika, ilmu matematika, ilmu filsafat, ilmu astronomi, dan ada kemungkinan satu orang saja atau satu ilmuwan itu bisa menguasai berbagai disiplin ilmu. Seperti apa? Kedokteran itu dikuasai oleh Al-Khawarizmi. Terus apalagi astronomi juga beliau menguasai, matematika juga beliau juga menguasai. Satu saja, boleh ketua kelompoknya maju ke depan. Ketua kelompoknya maju ke depan untuk memilih ilmuwan yang mau dia pelajari, mau dia presentasikan. Silakan pilih. Nah, di sini ada biografi. Itu aja, saya pilihkan 5 saja. Silahkan dipilih salah satu. Sudah dapat? Kelompok pertama mendapat nama siapa? Al-Indi. Kelompok kedua? Al-Indi. Kelompok ketiga? At-Tabari. Kelompok 4? Ibnu Sina. Kelompok terakhir? Al-Khawarizmi. Boleh dipresentasikan bagi ini boleh nanti karyanya siapa? Ya,
Ini sebanyak 11? Sudah? Baiklah. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan apa yang sudah dilakukan. Ya. Silakan maju ke depan. Yang lainnya tolong didengarkan. Siapa yang yang lainnya diperhatikan. Yang sebelah sana boleh diperhatikan, ada ke sini boleh. Ya. Nama ilmuwan yang terpilih. Perkenalan dulu. Saya dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama atau tokoh yang terpilih adalah Al-Kindi. Deskripsi nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi. Gelar filosof Arab. Orang Barat mengenalnya Al-Kindus. Biografi: Al-Kindi adalah seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi dan meninggal di Baghdad, Irak tahun 873 Masehi. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Muqtasim, Al-Mabid, dan Mutawallidah. Peran Al-Kindi adalah di filsafat. Ia berperan penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam, menopang ajaran India Islam yaitu tauhid, kelas filsafat pertama atau metafisika, sebuah studi mental Tuhan. Karya Al-Kindi adalah karya filsafat. Al-Kindi lebih dari seorang filosof. Ia ahli perbintangan, kimia, ahli mata, dan musik. Tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah dituliskan. Namun sayangnya, kebanyakan dari karya-karya itu tidak bisa ditemukan. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq lil Istifa al-Qawfi, sebuah pengantar lengkap logika. Karakter Al-Kindi: jujur, bertanggung jawab, pendengar baik, komunikatif, selalu menolong, selalu bermusyawarah dan baik kepada semua orang. Sudah? Sudah? Ada yang mau ditambah? Atau ada yang mau menanggapi? Silakan. Ada yang mau bertanya, boleh. Siapa tadi? Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini adalah ilmuwan dari Kufah. Kufah itu mana? Di mana? Di Irak, Kufah ya. Al-Kindi, kalau orang Barat, siapa namanya? Orang Barat mengatakan Al-Kindus. Ya. Jadi kalau ada yang mendengar Al-Kindus, berarti itu adalah Al-Kindi, orang Muslim. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Ada yang bertanya? Jelas ya? Oh, jelas. Dari mana Al-Kindi? Asalnya dari mana Al-Kindi? Dari Indonesia? Kufah, Irak. Kufah, Irak. Baik. Kelompok kedua, siapa yang mau maju? Raifa. Baik, satu kali. Yang lainnya boleh memperhatikan dan berikan tanggapan ya. Nah, perkenalkan diri. Nama saya Raifa Gajah Putri dari kelompok 2 yang akan menerapkan bukan ekonomi muslim yang bernama Al-Razi. Nama tokoh Al-Irfan Al-Razi. Nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Gelar Syekh karena memiliki banyak murid. Orang Barat mengenalnya sebagai Rasis. Sebagai Rasis. Dilahirkan di kota Raisa, Jalan Baghdad. Sebagai kepala tempat di rumah sakitnya sendiri. Lahir pada tahun 251 Hijriah atau 805 Masehi pada tanggal 28 Agustus dan wafat pada tahun 313 Hijriah atau 925 Masehi yang wafat pada tanggal 9 Oktober dan berguru pada Hayat bin Ismail. Perannya seperti belajar ilmu kedokteran sebagai pembuatan peralatan kedokteran seperti tabung, spatula, dan mortar, dan juga aktif mengembangkan obat-obatan yang berasal dari raksa.
Dia juga meneliti tentang kedaruratan dan penelitian tentang cacar air dan darah tinggi. Karyanya smallpox tentang cacar air laksa atau HG, diagnosa hipertensi, dan alergi asma yang menyangkut tentang imun kronik. Yang bukunya tersebut adalah Al-Hawi, buku tentang komprehensif, dari asma yang membahas tentang cacar air dan diagnosa hipertensi. Karakternya adalah sebagai orang yang mendefinisikan bahwa kekuasaan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu, maka ketika ada Tuhan harus melakukan sesuatu tetap tiada. Adapun jika Tuhan melakukan sesuatu, keadaan akan menjadi ada. Yang mana itu adalah kita memiliki iman dan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan dan meyakinkan segala hal yang bertentangan pada agama dan keislaman dan mementingkan bahwa Tuhan adalah pencipta segalanya. Ya, tangan. Ya, enggak. Tapi sebenarnya mereka itu aslinya adalah yang terbantu oleh ilmuwan Muslim. Pada zaman siapa? Pada zaman Daulah Abbasiyah. Lalu kenapa kok bukan kita yang mewarisi? Ayo, siapa yang tahu? Makanya kita malas untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Masa itu saja? Karena bukunya diambil sama orang Eropa Padanya iklan. Saya perang apa? Perang salib. Yang bangsa Mongol membakar persangkaan di Baghdad. Bangsa Mongol mengembangkan Persangkaan di Baghdad lalu Baik, berarti pada saat Daulah Abbasiyah runtuh, itu yang diruntuhkan adalah Baghdad, kota keilmuan. Di situ diruntuhkan semuanya, bahkan buku-buku karya ulama-ulama atau ilmuwan itu di mana? Di laut Mesopotamia, sehingga airnya menghitam, lautnya itu menghitam gara-gara itu. Dan disitulah banyak karya-karya ulama kita, ilmuwan kita itu hanya di situ. Akan tetapi karena sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, maka orang Eropa pun juga meneruskan warisan tersebut. Ada nggak keinginan kalian? Keinginan kalian untuk meneruskan warisan tersebut? ada. Siapa yang ingin menjadi dokter? Sina. Dokter bedah. Oh, dokter bedah. Dokter gigi. Dokter gigi. Dokter hewan ada. Ada yang pengen menjadi ahli astronomi, perbintangan. Naik ke bulan bisa dah. Astronom. Ya, astronom. Ada yang pengen? Wah, kalau saya jadi astronom, mungkin kalian juga pengen. Ya kan? Ada yang pengen jadi ahli kimia? Belum semuanya itu anggapan kalau beliau para ilmuwan itu punya keturunan, ya kan? Penemu penyakit cacar dan darah tinggi. Jadi memang dari dulu sudah ada darah tinggi ya. Jadi Bapak Abu Bakar Marwazi, jadi beliau adalah seorang dokter juga. Yang ketiga, tadi siapa yang disampaikan itu dipresentasikan, ilmuwan siapa? Atau Bari. Diingat-ingat tadi salah ya tadi ya. Disebutkan lagi. Saya Atau Bari ini apa keahliannya? Ahli ilmu kedokteran, ahli astronomi, Ya. filsafat, matematika, dan sastra. Masya Allah, banyak sekali ya. Banyak. Ada cross, ada down. Kalau cross itu datar, kalau down turun. Nah, silahkan diisi. Jangan lupa identitasnya. Penemu air laksa. Zakaria. Ensiklopedia Kesehatan. Itu adalah sebuah buku yang membahas tentang kesehatan. Ini kalau nggak salah saya dengar, ensiklopedia tersebut ada 7 jilid. Ada 7 jilid. Wah, lebar sekali. Itu
kalau di bukunya diberikan. Baik, nama baratnya Avicenna. Salah satu temuan Al-Khawarizmi di bidang aljabar. Ilmu yang membahas tentang benda langit. Wah, kalian ternyata hebat juga. Siap jadi ilmuwan? Siap. Penemu duit. Penemu duit ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Pengen lagi, karena masuk live Baik. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa ambil hikmahnya dari pembelajaran kita hari ini? Kejayaan intelektual ilmuwan Muslim pada masa Abbasiyah. Meneladani sifat sejarah, karakternya, ilmuwan di antaranya adalah rasa ingin tahu yang luas, rasa penasaran, ya kan? Ya. Apa? Mendorong untuk belajar, untuk selalu belajar. Apalagi punya ketekunan dalam belajar, gak gampang bosan, ya kan? Terus apa lagi? Semangat terus dalam memajukan keilmuan peradaban Islam dan peradaban Islam, ya. Nah, seperti itu istiqomahnya orang-orang zaman dahulu. Jadi punya cita-cita, saya harus bermanfaat buat orang Islam. Baiklah, saya sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga memberi manfaat yang besar sekali buat kalian semua. Amin. Kecil sekali. Dan semoga dari kelas ini terutama ya akan terlahir ilmuwan-ilmuwan hebat. Akan saya tunggu kalian setelah 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan kalian sudah jadi ilmuwan. Setiap orang mesti punya potensi. Jangan sampai kalian merasa diri tidak punya potensi. Ya. Saya bidangnya di sini, saya bidangnya mungkin kalian nanti akan ada yang jadi dokter, yang akan jadi influencer, ada yang jadi youtuber mungkin, ada yang jadi jurnalis, apoteker, apalagi ada yang jadi pelukis mungkin, punya kreativitas dalam gambar. Ada mungkin yang jadi peneliti, ahli kimia dan lain sebagainya. Allah untuk menutup kegiatan kita pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, quotes kita hari ini, motivasi kita hari ini adalah untuk menjadi pintar itu adalah hak setiap orang, ya. Maka jadilah kalian anak yang pintar, anak yang berpengetahuan, anak yang berakhlak. Ya, semoga sukses. Mana aja? Amin. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.